Aceh, kota ini dijuluki Serambi Mekah. Tak hanya itu, Aceh juga identik dengan kopi terbaiknya, Gayo. Banyak potensi yang dimiliki, tak terkecuali wisata bahari bawah lautnya. Terletak di ujung barat Indonesia, adalah satu dari sekian bukti nyata bahwa keindahan bahari di Indonesia dimulai dari sini. Pulau Weh, Sabang. Halo, nah sekarang aku udah ada di titik 0 km. Nah, titik 0 ini adalah ikonnya. Wih, ada Silka. Astaga, Pak Ji, Ya. ternyata Pulau W ini luar biasa indahnya ya, pantainya apalagi. Yep. Bersih, cantik-cantik banget. Luar biasa Silka Eits, tapi kita sapa dulu. Ini dia. Halo Indonesia. Salamku, Salam para penjelajah samudra. Luar biasa, kita sekarang sudah berada di pulau terdepan ujung barat Indonesia. Titik 0 km Indonesia, Silka. Nah, Silka dan juga para penjelajah tahu nggak kalau pulau ini ternyata berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pantes Pulau W Sabang ini luar Yep. biasa indahnya dan nanti kita juga akan melihat surga bawah lautnya. Wih, luar biasa sekali. Kira-kira ada biota laut apa saja sih yang bermigrasi dari Samudra Hindia ke pulau terluar Indonesia? Oke, langsung diving kita. Lanjut, Silka. Tetap di Jelajah Samudra. Samudra. Nah, ini ke dive langsung. Oke. Halo, Mas. Ya, selamat pagi. Welcome ya ke Rubiah Cerita Divers ya di Pulau Weh. Selamat Terima datang ke Pulau Weh ya. kasih. Ya, oke, mau silakan duduk, mau nanyakan apa? Silakan duduk. boleh, Ya, silakan boleh. ya. Mas Yudi boleh. Silakan duduk aja dulu. Siap. Ya. Oke Mas Yudi, Ya. kita nih excited banget mau diving di Ya. Pulau Weh Sabang nih, Ya. gitu. Diving di pulau ini sepanjang tahun boleh. Oh, jadi nggak musiman ya? Tidak Mas Yudi ya? musiman. Oke. Kita biasanya sering kita diving itu baru itu ombak arus kita tetap diving. Kalau customernya oke, siap, oke kita mainkan. Kalau tidak dia mentalnya kurang, Ya. kita pindah ke lokasi yang lain. Jadi disesuaikan ya. Ya, tidak hanya itu tapi juga Kalau rekomendasi ya itu kita lihat daripada mereka pengalamannya. Tapi di sini banyak sih yang paling sangat unik dan sangat populer. Itu seperti canyon, penanteng, bate tokong, arus pale. Dan bahkan kalau mereka kepingin lagi punya pengalaman lagi itu bate munduro dan ano hitam. Karena tadi kita sudah lihat gambarnya tadi, itu adalah dive spot yang kita bisa publishkan. tadi disebutkan ada 22 dive site. Ya. Nah, kalau Ini dari ya? peta ini nih, Pulau Weh dive site-nya, yang paling best dan wajib Oke. dikunjungi apa? Nah itu ada satu dive site, Apa itu? itu canyon. Oh, kayaknya Itu ujung pas sana di ya? bawah, di tugunya. Di bawah Tugu 0 km. Iya. Oke, siap Mas Ya, Yudi. baik. Kita udah siap ya? Kita udah siap Nasilka ya. Yang penting Langsung kita diving. harus siapin mental dan juga fisik. Betul, kita langsung menuju ke dive set pertama, Canyon. Canyon, let's go para penjelajah samudra.
Oke Silka, nah sekarang kita wetsuit udah ready, Vince juga, Google semua udah ready. Udah siap menyelam Udah ya, siap karena menyelam kita ya. akan langsung menuju ke dive set pertama kita, Canyon yang cukup terkenal di Pulau Weh. Wah, kira-kira ada biota laut apa aja? Ikuti terus perjalanan kita, para penjelajah. Di awal penyelaman, kami menuju ke The Canyon Dive Site. Salah satu spot yang wajib dikunjungi jika melakukan penyelaman di Sabang. The Canyon tepat berada di bawah permukaan monumen titik 0 km kota Sabang. Ya, ini menandakan kita menyelam di wilayah terdepan ujung barat Indonesia. Sekarang kita rencana diving di canyon. Canyon dengan pulau sekitar 50 meter. Jadi kita rencana mulai dari pinggir lalu kita coba berenang ke kanyonnya sekitar 5 atau 4 menit. Maksimal kedalaman kita bisa pergi 25 atau 20 meter karena kanyon itu pinnacle besar. Jadi kita main di atas pinnacle saja. Karena di sini banyak koralnya. Banyak sifen koral, green koral dan banyak antias fish. Oke, Silka siap? ready! Oke, let's go! Let's get ready. Disinilah surga keindahan bawah laut Indonesia bermulai. Pulau Weh, di mana Laut Andaman dan Samudra Hindia bertemu, memiliki laut dalam dan arus hangat yang membawa nutrisi bagi biota laut yang hidup di sini. Menyelam di Pulau Weh yang berbatasan dengan laut lepas Samudra Hindia berarti bersiap-siap nih untuk menghadapi arus yang kuat. Nah, jadi pastikan dimanapun para penjelajah melakukan penyelaman, gunakan dive guide lokal ya, yang lebih paham bagaimana situasi dive site yang akan kita selami. Dive set ini menjadi salah satu dive set favorit karena memiliki keunikan tersendiri, membuat kita terkagum selama kita melakukan penyelaman di lokasi ini. Meskipun harus menantang arus dan visibility yang kurang bagus, namun pada saat di kedalaman sekitar 25 meter, kita sudah disambut dengan Taman Koral Sifen. Semakin dalam menyelam, kita menemui banyak sifen raksasa dan keanekaragaman spesies ikan, khususnya schooling antias berwarna oranye. Di sini kami juga menemui gua-gua bebatuan yang dikelilingi glassfish dan ditumbuhi Gorgonian sifen. Wih, Silka. Ayo naik dulu. Kadang-kadang arus di situ kadang kuat. Nah, satu itu yang paling sangat fatal itu kalau down current. Jadi patokan seluruh kalau kita diving di Indonesia, untuk terutama sekali untuk orang lokal, orang Indonesia. Itu di Indonesia itu kita jangan patokan pada table-nya. Kita patokan pada tahun Islam, tanggal Arab. Karena bulan di langit
itu harus ikutin di situ. Nah, kalau West Lako itu untuk juga topografinya itu seperti slope, ya. Itu untuk easy dive kita, yang mana memang dia kelihatan slope, tidak banyak fen coral, tidak ada green coral, dan cuma hanya kontur dia batu-batuan kecil, slope. Nah, di situ yang kebiasaan sering arus. Nah, disitulah banyak ikan-ikan kecil, begitu. Antias ya namanya, ikan kecil antias yang orange. Itulah suatu keindahan ya, yang mana kita diving seperti wow dikerumunin oleh ikan-ikan antias itu. Nah, Silka dan juga para penjelajah, kita sudah berada di spot selanjutnya. Ini adalah spot West Lako. Nah, ini dia Pulau Selako ya. Nanti kita akan di West Lako untuk dive spot selanjutnya yang katanya juga nggak kalah keren, Fajri. Nah, kalau begitu langsung aja kita briefing. Oke, sekarang kita di dive site West Lako ya. Ini pulau namanya Pulau Selako, kita di sebelah baratnya Pulau Selako. Nah, dive site ini di sini slope area sampai 20 meter. Setelah itu sandy bottom, ikan kecil-kecil, nudibranch, dan ikan besar biasanya ada dotu tuna. Tapi untuk arus hari ini kira-kira? Medium, tidak terlalu kuat. Oke, Aman ya? aman. Oke, enjoy your dive ya. Oke, siap Silka. Ready, Let's get Fajri. ready. Di penyelaman selanjutnya, kita menuju ke West Lako Dive Site nih, para penjelajah. Titik penyelaman ini menjadi tempat penelitian para ilmuwan mengenai terumbu karang yang terdampak pasca tsunami dan juga fenomena pemanasan suhu muka laut atau badai El Nino yang menyebabkan terjadinya bleaching coral. Banyak karang-karang yang hancur akibat tsunami dan badai El Nino. Oleh sebab itu, banyak juga masyarakat dan dive guide lokal kembali menanam karang-karang di sana agar nantinya dapat dinikmati hingga generasi penerus kita. Dan di sini Pulau W juga dia punya dua impact. Kemarin itu tsunami, kemudian El Nino yang ya itu pemanasan global. Jadi air laut itu jadi hangat. Dari di atas rata-rata, dan kebanyakan koral itu jadi jadi bleaching putih di air kedangkal. Jadi kerusakannya pun ya luar biasa, dan ambil masa penyembuhannya itu begitu lama ya. Nah, para penjelajah, penyelaman di dua titik West Lako dan Arus Pale ini kita disuguhkan dengan tumbuhan karang yang baru mulai tumbuh. Namun, banyak juga coral sea fan yang sangat indah. Nah, tips yang paling penting yang harus diketahui dan dilakukan para penjelajah samudra jika bertemu arus adalah untuk tidak panik dan mencari buddy atau dive guide untuk mengikuti instruksi yang harus dilakukan. Para penjelajah, sebagian besar titik penyelaman memang hanya diperbolehkan bagi penyelam yang berpengalaman dan juga mengharuskan kita untuk deep dive. Seperti di lokasi Arus Pale, kita harus turun ke kedalaman hingga 30 meter untuk menghindari arus yang kencang dan untuk mendapatkan visibility yang bersih. Inilah surga bawah laut ujung barat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, keindahan yang belum terjamah ini membuat kami, tim jelajah samudra, kagum dengan keindahannya. Silka, luar biasa banget ya Silka ya. Nah, kita turun tadi di West Lako, terus kita sekarang berada di Arus Pale. Kenapa namanya Arus Pale? Karena memang arusnya di bawah. Luar biasa banget Silka ya. Jadi ikuti terus perjalanan kita di Jelajah Samudra.
Selanjutnya para penjelajah samudra, kita menuju ke Bate Tokong Dive Site yang juga terkenal dengan keindahan taman sifen raksasanya. Taman Laut Pulau W merupakan habitat dari berbagai ikan yang hidup berkelompok seperti surgeonfish, fusiliers, anthias, golden sweepers, dan masih banyak lagi para penjelajah. Setidaknya nih terdapat 538 jenis ikan laut di Pulau W. Pulau di ujung barat laut Indonesia ini memang menawarkan penyelaman kelas dunia dengan topografi yang unik. Topografi unik dan menakjubkan ini terjadi karena dulunya Pulau W ini pernah terhubung dengan daratan Sumatera, namun kemudian terpisah akibat letusan gunung berapi pada zaman Pleistosen. Para penjelajah, ciri khas lain yang kita temui di Pulau W ini adalah berbagai jenis moray eels yang muncul di antara bebatuan tebing bawah laut, mulai dari yang kecil hingga ukurannya yang sangat besar. Bate Tokong juga highlight di sini sangat bagus karena dia bebatuan setelah Pulau Selako. Ketika entry-nya langsung wall sampai kedalaman 25 meter, kemudian slope dan next wall di kedalaman 40 meter. Itu sangat challenge dan Tokong pun areanya tuh luas. Kebanyakan di sini deep dive ya, karena Pulau W itu saya rasa itu adalah dari batuan vulkanik lah pulau ini ya, karena semuanya ciri khas batu-batuan ya, gunung berapi dulu. Dan pun ini dekat dengan samudra, dengan lautan Andaman juga. Jadi ya, yang volcano sesuatu unik ya. Yang biasanya kita melihat sulfur itu di gunung-gunung ya, di daratan. Toh yang di Sabang ini di Pulau W kita lihat sulfur itu di laut. Wow, bagaimana? Ya, yang kita rasakan di darat itu hawanya panas ya kan. Kalau di sini di atasnya kita bermain. Jadi kita bisa merasakan kehangatan itu di dalam air ya. Nah, para penjelajah, sekarang kita sudah berada di dive site selanjutnya, yaitu underwater volcano. Nah, kalau misalnya berbicara dengan underwater volcano tuh saat ini aja di atas boat ataupun juga di atas kapal kita udah tercium bau-bau belerang. Tapi gimana di bawah nanti? Ikuti terus keseruan saya. Pulau W juga menyimpan keunikan yang lain, yaitu gunung berapi bawah laut. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda, para penjelajah samudra, untuk menyelam dengan sensasi berbeda di Volcano Dive Site. Ya, benar sekali Silka dan para penjelajah. Dari permukaan laut kita sudah bisa melihat nih gelembung-gelembung gas sulfur keluar membawa aroma belerang. Titik penyelaman mulai kedalaman 6 meter. Begitu memulai penyelaman, langsung terasa hangatnya air dan terlihat hamparan pasir hitam yang mengeluarkan gelembung sulfur. Kalau Pulau W ini sangat komplit ya. Yang mana kita bisa bikin wall diving, kemudian rack diving. Kita juga punya rack di sini, itu Sofi Rack. Kemudian apa lagi ya? Yang volcano tadi ya. Jadi kesemuanya itu lengkap lah kalau di Pulau W ini.
Menyelam di Pulau W seperti membawa kita ke dunia yang berbeda. Hampir semua titik penyelaman di Pulau W didominasi oleh bebatuan besar akibat letusan gunung vulkanik. Para penjelajah samudra, dan inilah keindahan Sabang dengan segala kesederhanaannya, tapi ternyata luar biasa, di luar ekspektasi, di mana biasanya diving di wilayah timur, tapi ini kita mencoba untuk diving di ujung barat Indonesia. Ternyata luar biasa dengan segala keindahannya. Wajib untuk coba diving di ujung barat Indonesia, Pulau W, Sabang, Aceh. Siap. Siap. Terima kasih. Application cancel. Lama ya Sorry Silka. ya, lama tadi mampir sunset dulu. Keren banget sih Anak ternyata senja. Sabang. Anak senja. Anak senja. Gimana Sabang? Seru nggak? Seru banget, keren banget. Nggak sia-sia, maksudnya jauh-jauh ke ujung barat Indonesia ya ke Sabang. Tapi ternyata alamnya luar biasa, dalam lautnya juga di luar dugaan sih, jadi keren banget. Bicara soal keindahan bawah laut Indonesia, memang tidak akan pernah ada habisnya. Dari titik 0 km Indonesia, kita akan menjelajah samudra Indonesia. Iya kan, Silka luar biasa banget kan? Nah, para penjelajah, Silka aja sampai kagum diving di Pulau Sabang Aceh. Tapi kenapa ya masih banyak orang yang belum tahu dan juga keberadaan keindahan Pulau ataupun juga tempat divingnya, Silka? Betul. Nah, masih banyak sekarang orang yang lebih memilih untuk ke bagian timur untuk melihat Indonesian Coral Triangle. Betul, padahal Sabang nggak kalah keren ya. Bener Silka, masih banyak banget yang harus kita divingin dan juga diving di lokasi di Sabang ini. Betul banget Fajri, suatu kebanggaan ya bisa diving di Sabang. Dari titik 0 km Indonesia, kita akan kembali menjelajah bawah laut Indonesia. Kemana lagi kita Fajri? Nah, Silka dan para penjelajah samudra mau tahu kita mau jalan kemana? Ikuti terus perjalanan kita di Jelajah Samudra. Keliling, healing, diving. Seru.